Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Cinta kadang tak datang setelah luka sembuh sepenuhnya. Jennifer Koppen, perempuan yang masih berduka atas kepergian Papa Dali, justru harus berdiri di tengah sorotan. Dituduh terlalu cepat melangkah, terlalu buru-buru bahagia. Netizen bertanya, apakah ini cinta atau sekedar pelarian dari kehilangan? Di balik layar kehidupan selebritis yang gemerlap, Jennifer menjalani hari-hari sebagai ibu tunggal yang rapuh namun bertahan. Sementara publik melihat senyum di layar, tak banyak yang tahu bagaimana sunyinya malam-malam yang ia lewati. Dunia panggung dan dunia batin yang tak pernah benar-benar sejalan. Kalau dibaca lewat tarot, Ace of Swords membuka cerita ini sebagai simbol kejujuran dan kejernihan niat. Jennifer benar-benar tulus, berusaha melangkah maju sambil membawa bekas luka yang belum sepenuhnya pudar. Bayang-bayang Papa Dali masih menoleh dari belakang. Wajar, karena ada ikatan abadi lewat anak. Lalu, Five of Pentacles hadir bukan sebagai kekurangan, tapi proses bertahan. Dua figur berjalan di bawah cahaya jendela koin, tanda pernikahan yang terwujud perlahan. Dengan materi yang justru menguat dan bertambahnya seiring komitmen. Energi itu dirayakan oleh Three of Cups, simbol kebersamaan dan buah hati. Gelas terangkat, cinta menjadi lebih berwarna, rumah tangga terasa hidup. Penutupnya Seven of Cups, menggambarkan pilihan dan tanggung jawab. Di tengah banyak kemungkinan, mereka memilih satu sama lain. Sama-sama bucin, sadar tugas, dan karena itulah perjalanan pernikahan ini punya potensi langgeng. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk membaca apakah perasaan Jennifer kepada Jusa benar-benar hadir dari cinta yang tulus atau hanya menjadi pelarian dari duka yang belum selesai. Apakah hubungan ini punya jalan menuju pernikahan yang nyata atau berhenti sebagai fase emosional semata. Sementara apa gambaran rumah tangga yang mungkin mereka jalani ke depan? Dan apakah pernikahan ini memiliki energi untuk bertahan lama atau justru akan diuji oleh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh? Semesta bicara. Sekarang kita akan membahas bukan permasalahan ya, lebih tepatnya adalah perjalanan ya, perjalanan dari seorang Jennifer dan juga Justin, yang dimana sekarang mereka sudah mulai ke jenjang yang lebih serius. Tapi di balik itu masih ada ganjalan yang itu berasal dari mantan mertua Jennifer, yaitu Yaya. Kita akan lihat seperti apa perjalanan kisah mereka hanya di Semesta Bicara. Semesta Bicara. Sekarang kita akan membuka dan melihat tanda atau simbol dari kartu seorang Jennifer dan juga pasangannya Justin. Yang kita lihat di sini sudah beberapa aku lihat juga di media sosial tentang mereka melakukan lamaran ala-ala lah ya. Tapi mudah-mudahan benar gitu ya. Dan kita akan melihat seperti apa sih Jennifer benar-benar mencintai Jusa tulus atau hanya pelarian dari Om Dali atau Papa Dali. Semesta bicara, apakah Jennifer benar-benar tulus mencintai Jusa atau hanya pelarian? Semesta bicara. Oke, ini Eight of Swords.
Ini bisa kita artikan di sini adalah ada seorang yang terikat di pohon gitu ya, dan dia berusaha untuk menengok. Jadi kalau kita mengartikan di sini, kemungkinan adalah ya Jennifer ini benar-benar tulus, tapi dia berusaha untuk melupakan atau meninggalkan masa lalunya dia dengan Papa Dali. Karena ya biar gimana juga itu membekas, karena kan mereka membuahkan atau menghasilkan seorang anak di sini. Dan itu membekas kepada Jennifer dan tulus, betul tulus. Tapi dia masih melihat dari masa lalunya di sini Jennifer. Apalagi pada saat kita melihat anak kita yang notabene adalah buah hati mereka berdua sebelumnya. Dan apakah pernikahan ini akan terwujud? Ya, semesta bicara. Oke, ini Five of Pentacle. Kemungkinan kalau kita bilang di sini, ini ada perjalanan ya. Tapi perjalanan dengan diiringi oleh pundi-pundi atau keuangan yang bagus di sini. Jadi kalau aku lihat dengan pertanyaannya adalah pernikahan ini akan terwujud, aku bilang akan terwujud di sini. Dan ini akan menambahkan untuk mereka materi yang lebih baik. Atau lebih tepatnya adalah kehidupan atau materi yang cukup baik gitu. Karena ya ini di sini adalah Five of Pentacle, di mana ada seorang yang sedang berjalan tapi di atasnya tuh penuh dengan koin-koin uang. Ya, pernikahan ini akan terwujud dan itu bisa berjalan dengan baik. Ada pertanyaan lagi, di mana seperti apa sih pernikahan mereka ke depan? Ya oke, itu bagus juga. Semesta bicara. Three of Cups. Seperti apa pernikahan mereka ke depan? Ini sekali lagi prediksi dan simbol yang aku lihat di sini ya. Mereka akan mempunyai buah hati lagi dengan Jusa atau Justin Jennifer ini. Di sini ada satu cowok nih di sini, ada anak kecil cowok di sini. Ini ada seorang wanita di sini. Jadi kemungkinan untuk pernikahan mereka ke depannya, kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi dan prediksi aku sih ini bisa terjadi ya. Mereka akan mempunyai buah hati lagi. Gitu. Jadi kalau dia punya buah hati berarti ada komitmen yang lebih jelas di situ. Ya bisa kita bilang kehidupan pernikahan mereka lebih berwarna lah intinya gitu. Dan akankah pernikahan itu langgeng? Waduh, ini tajam juga nih pertanyaannya. Bagus juga sih. Semesta bicara. Apakah pernikahan mereka akan langgeng? Ini adalah Seven of Cups. Ya, ini ada hawa nafsu di sini. Dan di sini ada seorang yang sedang melihat anak di atas. Jadi intinya perjalanan pernikahan mereka ini aku bilang insya Allah langgeng ya, gitu. Dari tanda yang aku baca ini di sini mereka sama-sama saling bucin di sini. Mereka sama-sama saling bucin dan mereka sama-sama mempunyai tugas atau ini yang sama lah sebagai suami istri. Karena di sini ada tugas menjaga anak juga di sini. Aku lihat ada seorang anak dan dari yang tadi nyambung ya, ini anak cowok dan ini juga yang di atas ini ada anak cowok, gitu. Ini anak cowok dan ini anak cowok. Jadi kartunya nyambung, relate gitu ya. Kemungkinan besar adalah mereka sama-sama bisa dibilang langgeng karena mereka sama-sama punya buah hati dan mereka sama-sama punya tanggung jawab untuk mengurus buah hati mereka berdua. Cinta sejati seringkali diuji bukan pada kata-kata, tapi pada siapa yang berani bertahan. Jusa datang bukan hanya untuk Jennifer, tapi juga untuk Kamari, anak kecil yang kehilangan sosok ayah dan kini kembali belajar percaya. Di panggung, Jusa dikenal sebagai sosok penuh pesona dan prestasi. Namun di luar sorotan, ia memilih peran yang jauh lebih sunyi. Menjadi figur ayah sambung tanpa menggantikan, tanpa memaksa, hanya hadir dan menyayangi. Dua dunia ini bertemu, seorang penonton dan keheningan keluarga kecil yang sedang tumbuh. Kalau dibaca lewat tarot, Justice membuka kisah ini sebagai proses pembuktian. Jusa tidak datang dengan janji manis, tapi dengan tindakan yang seimbang dan konsisten, menjalani tugas hati untuk benar-benar mencintai Kamari.
Setahap demi setahap, sampai rasa itu tumbuh jujur dan adil. Energi ini diperkuat oleh Ten of Pentacle, simbol keluarga utuh dan rejeki lintas generasi. Seorang anak membawa pesan dan keberkahan tak terduga. Kamari bukan sekedar hadir, tapi diterima, diakui dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Lalu Six of Pentacle menutup dengan keseimbangan memberi dan menerima. Cinta yang terus bertambah, kasih yang dibagi tanpa hitung-hitungan, dan rejeki yang mengalir seiring sayang yang makin dalam kepada Kamari. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk membaca apakah rasa sayang Jusa kepada Kamari benar-benar tulus dari hati atau ada dorongan lain di balik sikap manisnya. Apa sebenarnya makna Kamari dalam hidup Jusa? Sekedar bagian dari paket hubungan atau ikatan batin yang sungguh ia jaga? Serta apakah kasih sayang itu akan tetap utuh ketika kelak Jennifer memiliki anak lagi? Atau justru akan berubah seiring bertambahnya peran dan tanggung jawab? Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang hubungan ya, hubungan di mana sudah mendekati ke jenjang pernikahan sebagai suami istri, dan kalau ada anak yang dibawa dari pasangan yang kita yang kita nikahkan, itu emang agak berat sebenarnya. Tapi kita melihat apakah seberapa sayangnya seorang Justin kepada Kamari itu benar-benar tulus atau ada maksud dari keinginan yang lain, ya. Semesta bicara. Apakah seorang Justin betul-betul tulus kepada Kamari atau ada maksud lain? Di sini, waduh, ini aku bisa menganalogikan gini lah ya. Bukan dia bermuka dua ya. Ini justice. Di sini ada orang sedang bercermin, tapi di balik cermin muka dia beda, gitu, ya. Tapi aku menganalogikannya seperti ini ya. Jadi bukan karena dia ada maksud lain, tidak. Tapi aku menganalogikannya bahwa seorang Justin ini sedang berusaha untuk benar-benar dia merasakan tulusnya mempunyai anak yang betul-betul dari hasil pernikahan dia dengan Jennifer. Jadi di sini kita bilang bahwa dia sedang berusaha untuk mendapatkan hati seorang Kamari dulu di sini. Karena kan kalau kita bilang ya namanya anak perempuan ya, yang pasti kalau kita bilang cinta pertama anak perempuan, yang pertama kali dia lihat adalah seorang sosok papahnya, gitu. Jadi kemungkinan besar itu tugas besar dari seorang Justin untuk bisa menunjukkan sayang, cinta, tulusnya dia kepada seorang Kamari. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau dia sudah bisa mendapatkan ibunya, pasti dia juga harus berusaha untuk mendapatkan anaknya, yaitu Kamari. Dan kalau kita bilang tulus, ini sedang proses dia menuju ke sana untuk menunjukkan rasa sayang dan rasa cinta seorang Justin kepada Kamari. Gitu. Ada maksud lain? Ya pasti ada maksud lain dong, karena dia ingin diakui sebagai orang tua. Sekali lagi orang tua ya, bukan ayah. Karena tidak bisa menggantikan ayah, tapi dia bisa menggantikan sebagai sosok orang tua di sini. Dan apa arti Kamari untuk Justin? Semesta bicara. Apa arti Kamari? Seorang Kamari dan untuk Justin. Oh, bagus banget nih. Ten of Pentacle. Jadi arti Kamari itu untuk Jusa itu ya bisa dibilang adalah anak itu selalu membawa rezeki yang tidak diduga-duga. Ya bisa kita bilang rezeki ini kan bukan harus dalam bentuk materi ya. Rezeki ini kan bisa macam-macam. Hubungan mereka sedang menuju ke jenjang pernikahan atau jenjang yang lebih serius lagi. Jadi artinya Kamari ini ya, Justin ini sudah menganggap bahwa ini harus betul-betul menjadi anaknya dia, gitu. Atau perasaan ini harus menjadikan Kamari ini anaknya dia. Dan apakah rasa sayang Jusa atau Justin akan berkurang setelah Jennifer kedepannya mempunyai anak lagi? Wah, ini seru juga nih. Tadi kan kita melihat tanda ya, ada seorang anak nih
yang akan lahir dari buah cinta mereka berdua ya. Ini bagus nih. Semesta bicara. Oke. Apakah rasa sayang Justin akan berkurang setelah Jennifer kedepannya mempunyai anak lagi? Oh enggak. Ini Six of Pentacles. Ini rasa sayang, rasa cintanya mereka akan terus bertambah. Karena itu tadi yang gue bilang. Anak itu membawa message, anak itu membawa rezeki, anak itu membawa macam-macam kesehatan dan lain-lain. Di sini ada Six of Pentacles. Berarti kemungkinannya rezeki mereka berdua bagus kalau mereka mempunyai anak. Dan di sini apakah rasa sayang itu akan berkurang? Tidak 100%. Justru itu yang membuat Justin itu lebih cinta dan juga lebih sayang dan lebih ingin intimate untuk keluarga mereka. Nanti kan mereka total jadi ada 4 ya, kalau misalnya ada 2, kalau ada 1 lagi. Jadi intinya rasa sayang itu tetap bertambah. Karena mereka berdua sadar bahwa kalau ada buah hati itu yang akan kembali merekatkan hubungan ini lebih intim lagi. Di tengah kabar bahagia, satu kalimat bisa menggetarkan banyak hati. Ungkapan Yaya, ibu Papa Dali, bahwa ayah kandung tak akan pernah tergantikan, menggema dan memicu perdebatan. Bahagia dan luka lama pun bertemu di ruang yang sama. Publik menilai dari potongan kalimat, sementara Jennifer berdiri di tengah dua perasaan. Menjaga perasaan ibu mendiang dan melindungi keluarga barunya. Dunia selebritis kembali memperlihatkan wajah aslinya. Satu kalimat, ribuan tafsir, dan emosi yang saling bertabrakan. Kalau dibaca lewat tarot, Death membuka fase perubahan besar. Isu ini menjadi titik balik yang berpengaruh langsung pada hubungan Yaya. Bukan akhir, tapi transformasi yang memaksa semuanya berganti arah. Di tengah gelombang itu, Ace of Cups muncul sebagai niat tulus untuk menjaga keharmonisan, terutama dengan keluarga Papa Dali. Ada rasa hormat yang dijaga, empati yang mengalir, dan usaha merawat hubungan dengan hati terbuka. Namun, Two of Swords menunjukkan jarak yang sempat tercipta. Konflik baru membuat komunikasi tertahan. Ada pilihan sulit yang belum sepenuhnya diputuskan. Penutupnya, Knight of Swords melukiskan langkah tegas dan cepat. Keputusan tinggal di Belanda sebagai upaya menata ulang hidup, meredakan gesekan, dan mencari ruang yang lebih sehat agar hubungan dengan keluarga Papa Dali bisa bernafas dan berjalan lebih jujur. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk membuka apakah respon Jennifer lahir dari salah persepsi atau luka yang belum selesai. Bagaimana energi hubungan antara Jennifer dan keluarga mendiang Papa Dali ke depan. Serta apakah keluarga ini bisa berdamai dengan masa lalu tanpa saling meniadakan peran dan kenangan. Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang hubungan ya, yang dimana ada anak sambung di sini, itu memang kita bilang bukan problematika, tapi lebih sedikit agak complicated aja sih. Karena kita harus memahami anak yang sekarang itu sudah mulai bisa tahu gitu tingkat kedewasaannya dia, gitu kan. Dan apakah respon Jennifer terhadap ucapan Yaya, yaitu adalah mantan mertua dari Jennifer yang akan melukai dan memperkeruh keadaan. Oke, kita akan lihat semesta bicara. Apakah respon Jennifer terhadap ucapan Yaya akan melukai atau memperkeruh keadaan? Waduh, Death. Yes, aku bisa baca di sini, ini adalah Death. Jadi kemungkinan itu akan sangat berpengaruh kepada Jennifer dan sedikit memperkeruh keadaan. Karena ya biar gimana juga Yaya ini kan bisa dibilang adalah mantan mertuanya dia ya. Bukan mantan sih sebenarnya, lebih tepatnya kan nenek dari Kamari. Jadi kemungkinan ini sangat berpengaruh untuk hubungan mereka berdua. Karena ya bisa kita bilang ya bahwa mau tidak mau kan omongan orang tua harus kita dengar ya. Gitu aja. Jadi itu sedikit mempengaruhi keadaan. Dan bagaimana sih sebenarnya hubungan Jennifer dengan keluarga Papa Dali sebelum dekat dengan Justin? Oke, semesta bicara.
bagaimana hubungan Jennifer dengan keluarga Papa Dali. Oke, ini Ace of Cup. Hubungan mereka ya sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sangat harmonis sekali gitu dengan keluarga dari Papa Dali. Karena di sini ada ibu yang sedang menggendong anak. Jadi kesimpulannya adalah ini sudah seperti selayaknya keluarga lah. Maksudnya bukan dia sebagai mertua, tapi udah selayaknya dia seorang ibu di sini. Jadi intinya Jennifer sudah menganggap dan respect lebih kepada ibu dari Papa Dali gitu. Jadi intinya hubungan mereka bagus, sangat bagus dan sangat harmonis lah, intinya seperti itu. Dan bagaimana ke depannya hubungan Jennifer dengan keluarga Papa Dali? Oke, hubungan ke depannya ya setelah Jennifer ini menikah mungkin ya. Semesta bicara. Oh, ini adalah Two of Swords. Ini kedepannya hubungan Jennifer dengan keluarga Papa Dali. Di sini kita bisa lihat ya, ada simbol atau tanda yang agak sedikit merenggang di sini. Yaitu Two of Swords. Agak sedikit mulai ada konflik baru gitu. Karena biar gimana juga dia masih menganggap bahwa itu ada cucunya di situ gitu, dan itu berpengaruh besar untuk mereka gitu. Jadi intinya kedepannya hubungan Jennifer dengan keluarga Papa Dali ya bukan agak sedikit merenggang lah, ada sedikit konflik lah. Apakah mereka memutuskan untuk tinggal di Belanda untuk menghindari konflik dengan keluarga Papa Dali? Oke, semesta bicara. Knight of Swords. Ada kemungkinan ya, karena di sini ada orang sedang naik kuda dan untuk berusaha berlari untuk menghadap yang tidak lurus. Jadi intinya, ya mungkin mereka ingin merasa bahwa hubungan ini harus lebih ini aja lah, lebih jauh dari omongan-omongan lah, intinya seperti itu. Karena kalau mereka sudah menikah ya, mereka punya tanggung jawab masing-masing intinya, dan itu bisa mereka lakukan ya itu tadi, ya tinggal di negara yang berbeda. Karena ya biar gimana juga kan tumbuh kembang anak itu berpengaruh nanti. Kalau misalnya ada omongan-omongan apa, karena mereka ingin lebih hidup yang selayaknya keluarga lah, lebih tenang, betul. Kalau kita berbicara tentang hubungan Jennifer dan juga Justin, dan which is di situ ada anak bawaan dari Jennifer yaitu Kamari dari Papa Dali. Ini kita bisa bilang adalah suatu babak baru untuk mereka. Tuh kan benar. Ini adalah judgment. Ya, judgment. Ini ada satu babak baru untuk mereka yang mereka jalani dan mereka hadapi di sini dengan yaitu tadi biar gimana juga kita tidak bisa melupakan andil dari seorang nenek dari Kamari sendiri. Jadi kalau buat conclusionnya di sini aku bilang bahwa jalanin yang terbaik untuk Jennifer dan juga Justin, karena biar gimana juga omongan orang itu tidak akan berpengaruh kalau kita tidak mendengarkan. Intinya kita jalan terus, let it flow. Kalau memang sudah yakin dengan apa yang kita pilih dan sudah yakin dengan apa yang kita bilang bahwa ini akan menjadi masa depan, jalanin. Karena yang jalanin kalian berdua. Intinya apapun itu bentuknya, selalu percaya dengan kata hati kalian. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.